Halo, selamat pagi smart people yang ada di Zoom, di Instagram maupun yang ada di YouTube. Selamat datang lagi di Morning Topic bersama NHB Sekuritas Indonesia. Happy banget seperti biasa saya bisa bertemu lagi dengan smart people semua yang sudah pada siap nih untuk melihat kira-kira topik hari ini apa ya, Mas Ilham, dan apa yang bisa dipertimbangkan untuk dipilih ya, ditradingkan pada hari ini dan juga beberapa hari ke depan. Perkenalkan ya, saya Ilham sebagai technical analyst dari Erhaban Sekuritas Indonesia. Kurang lebih dalam 30 menit hingga 40 menit ke depan, saya akan memaparkan informasi pasar dan juga topik hari ini. Agar saya tahu ya, apakah semua people sudah pada siap? Ketik gas di kolom chat sekarang. Gas, 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 gas. Dan smart people, kalau kita lihat di luar ya, pagi ini nampaknya cerah sekali. Semoga hari ini juga portofolionya makin cerah nih, smart people. Oh ya, sebentar kita lihat dulu untuk pertumbuhan indeks sektoralnya ya, dan juga data-data komoditas yang lainnya. Jadi smart people, kemarin emas mengalami pertumbuhan sekitar 0,22% ke 3.380 per troy on. Ada emas per gramnya bertumbuh sebesar 0,21% ke 1.780.776 per gramnya. Ada silver yang mengalami pertumbuhan juga sebesar 1,33% ke 37.825. Ada brand ya yang mengalami koreksi sebesar 1,53% ke 67,3 per barel. Ada gandum yang mengalami koreksi sebesar 1,6% ke 498. Ada nikel yang mengalami koreksi sebesar 0,13% ke 15.045. Dan ada CPO yang naik sebesar 2,46% ke 4.290. Nah, berdasarkan aplikasi RHB Smart ID, kemarin Smart People ada sekitar 417 saham yang mengalami penguatan, ada sekitar 446 saham yang ditutup melemah, dan ada sekitar 245 saham yang ditutup stagnan. Kalau kita ngomongin soal transaksi asing, net buy-nya dan juga net sell, net buy-nya ada saham BMRI sebesar 188,2 miliar, ada BBCA sebesar 161,3 miliar, ada saham cuan sebesar 96,8 miliar. Di sisi lain, net sell ada saham BBRI sebesar 236,3 miliar, ada Toba, net sell sebesar 53,2 miliar, dan ada saham BRMS sebesar 39,2 miliar ya, smart people. Kalau kita lihat net buy-nya sekarang perbankan ada dua nih, eh yang net buy ya, dan net sell-nya masih ada satu. Hopefully, apakah saham-saham perbankan mulai menarik? Nanti kita akan bahas semuanya. Pertumbuhan indeks sektoral bagaimana Mas Ilham ya? Kemarin paling tinggi ada konsumsi cyclicals yang naik hampir 4% ya, tepatnya 3,72%. Ada finansial sebesar 1,32% dan ada properti serta real estate yang bertumbuh sebesar 1,11%. Baik, kita akan lihat secara teknikalnya ya, kembangan indeks Dow Jones nih, Smart People, kira-kira bagaimana? Kenapa sih harus indeks Dow Jones, nggak indeks lainnya? Indeks Dow Jones biasanya menjadi acuan nih untuk IHSG juga ya. Biasanya ketika indeks Dow Jones mengalami pertumbuhan, IHSG juga berdampak, tapi tidak selalu ya, tidak selalu beriringan bersama. Nah, indeks Dow Jones kemarin ditutup koreksi sebesar minus 0,14% ke 44.111. Sebelumnya atau hari kemarin ya, pas Mas Falah ya, yang menganalisis ternyata indeks Dow Jones mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar 1,34%. Nah, rentang pergerakannya di mana Mas Ilham? Rentang pergerakannya berada di 43.978 hingga 44.637. Kita akan lihat IHSG seperti apa. Namun sebelum itu seperti biasa, Smart People, kita akan intip-intip dulu rupiah. Jadi kan pada hari Senin ya, saya sempat bilang kalau potensial ya jangan sampai breakout ya. Karena kalau breakout bisa confirm double bottom, walaupun double bottomnya kurang lebih tidak terlalu cantik ya secara pattern. Dan ya yang terjadi ketika berada di area resisten 16.501 ya, rupiah mengalami penguatan yang cukup
baik ya sebesar 0,64%. Untuk rentang pergerakannya masih di 16.381 hingga 16.501. Nextnya bagaimana Mas Ilham ya? Hopefully rupiah juga masih bisa mengalami penguatan. Next targetnya ke 16.306. Once rupiah mengalami penguatan, biasanya saham-saham perbankan juga ikut positif. Kayak kemarin ya kan, ketika rupiahnya menguat, mostly saham-saham perbankan itu naiknya cukup baik ya, walaupun masih banyak saham-saham yang lain juga mengalami penurunan. Ibaratnya saya kemarin sempat ada ngobrol dengan rekan kerja saya kayak ini perbankan lagi bagus, tapi kayaknya untuk ngangkatnya kayak susah banget ya. Jadi ya kita lihat perkembangan rupiah hari ini seperti apa. Nah untuk IHSG-nya bagaimana? IHSG-nya kita akan lihat. Kemarin ditutup sebesar 0,68% ya dengan kekuatan yang cukup sekali. Nampaknya Smart People dengan rentang pergerakan di 7.469 hingga 7.597 ya. IHSG saya menilai masih cenderung sideways ya. Selama IHSG berada di atas 7.469 yang mana menjadi area supportnya, ini masih ada potensi upside ke resisten selanjutnya di 7.597 atau 7.600. Nah, kita akan masuk ke eh, morning topic ya atau pilihan saham hari ini. Namun sebelum itu saya akan mengulas terlebih dahulu dari pilihan saham Mas Falah kemarin. Ada Antam, PTPP dan juga LSIP. Jadi smart people ya untuk saham Antam entry buy-nya Mas Fala ini sangat optimal sekali di 2.870. Jadi bagi smart people yang belum nih, yang belum beli saham Antam, trading plan-nya masih berlaku dengan TP pertama atau target profit pertama sekitar 3.080. Dan kalau saya nilai juga saham Antam cenderung sideways atau flat ya trennya, jadi bisa dimanfaatkan tektokan, jadi beli di harga rendah jual di harga tinggi, beli di harga rendah jual di harga tinggi, seperti itu smart people. Dan juga kemudian sampai TPP entry buy-nya di area 396 ya, kemarin mengalami koreksi sebesar 1,5%. Bagi smart people yang sudah masuk bisa di hold terlebih dahulu, dan bagi yang belum ya smart people bisa mengambil ya sampai TPP dengan entry buy di level 392 hingga 396. Masih entry buy cukup optimal untuk sampai TPP. Target profit pertamanya di area 426 hingga 429. 429 dari mananya sih Mas Ilham? Ini dari MA60. Kalau misalnya saya lingkarin ya di sebelah kanan untuk PTPP. Dan L-shape dari Mas Fala entry-nya di area 1330. Buat smart people yang kemarin pada opening ya market langsung beli saham L-shape, nampaknya sudah floating profit. Dan bagi yang belum, bagaimana? Bagi yang belum, entry buy-nya ini bisa di area 1360 ya smart people, untuk bagi smart people yang belum membeli saham LSIP. Target profit pertamanya di 14.15. Nah, mungkin ada sebagian keresahan dari smart people bilang, "Oh, itu kan kemarin entry buy-nya di bawah. Kenapa kalau misalnya eh, bilangnya udah floating profit padahal nggak kena?" Jadi saya maupun Mas Falah tuh selalu bilang bahwa ini adalah entry area. Yang namanya area itu semua people bisa beli di atas atau di bawah, nggak mesti beli di 1.330. Tugasnya kami sebagai TA adalah memberikan acuan bagi smart people ya dari berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang kami miliki untuk saham ya secara teknikal analisis. Dan hari ini kita akan sharing ya tiga topik ESIS, UNIQ, dan juga BBCA. Kalau misalnya Smart People tadi lihat net buy dari saham BBCA yang kedua ya, ini bisa menjadi pertimbangan Smart People untuk averaging down, atau bagi Smart People yang belum membeli saham BBCA bisa dipertimbangkan. Tapi sebelum itu kita bahas dulu saham ESIS atau Aspirasi Hidup Indonesia TBK. Jadi Smart People kemarin ESIS ya ditutup positif sebesar 1,68% ya ke level 484. Smart People bisa buy on support di area 480 dengan target profit pertama di area 505 ya, dengan potensial upside sekitar 5%, dan target profit keduanya di 525. Nah, mungkin sebagai reminder ada smart people yang bertanya, apakah Mas saya harus beli di 480 ya?
atau bisa beli di sekarang? Jawabannya bisa juga beli di sekarang, tapi stop lossnya sepertinya dinaikkan ya di level 464. Kalau misalnya beli di area 480 kan stop lossnya di area 456. Kurang lebih untuk seperti itu ya, smart people untuk saham ESIS, apalagi secara stokastik dan RSI. Kalau misalnya kita jelas nih tuh stokastiknya Golden Cross nih, RSI-nya bagaimana Mas Ilham? Tuh Golden Cross juga ya smart people untuk RSI dan stokastik yang mengindikasikan ada potensi upside dari sebuah emiten. Kalau dalam case ini kan saham ESIS. Next ya kita ke Unique. Nah, untuk unik juga mirip kalau misalnya semua people lihat nih, Axis nih, Axis dan unik tuh mirip dari sideways, terus breakout resisten yang menjadi level supportnya dan ya udah breakout di MA10 dan MA20-nya. Apalagi volumenya cukup tinggi nih, cukup optimal untuk saham unik. Jadi smart people entry buy-nya di berapa? Entry buy-nya di buy on support di 392 nih smart people. Ini trading plan untuk konservatif ya yang memiliki profil risiko konservatif. TP pertamanya di area 416 dengan potensi upside sekitar 6,12%. Level stop loss ya jangan lupa di sekitar 368. Target profit keduanya di area 442 dengan target profit sekitar 12,76%. Nah, yang ketiga nampaknya ada smart people yang penasaran nih atau ya beberapa hari terakhir atau 2 pekan terakhir ya banyak sekali bagaimana nih saham perbankan. Nah, ini sudah apa ini gambar-gambarnya Mas Ilham? Sudah muncul Fibonacci retracement tools ya atau Fibonacci tools. Jadi smart people kurang lebih kalau saya lihat tanggal berapa nih? Sebentar. Tanggal 31 dan tanggal 4 Agustus ya, pekan lalu ya, untuk BBCA ini menyentuh di area golden rasionya Fibonacci retracement dan bertahan di area supportnya saat ini di 8375. Ini bisa jadi pertimbangan untuk smart people membeli saham BBCA dengan target profit terdekatnya di area 8825, potensi upside sekitar 5,37% dan target profit keduanya sekitar 9.200 bulat ya, dengan potensi upside sekitar 9,85%. Baik, kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi bagi semua people yang memiliki pertanyaan bisa langsung ditanyakan pada kolom chat. Nah, pertanyaan pertama dari Pak Radinal Salim. Selamat pagi, boleh review BRMS dan MAPA? Baik, Pak. Kita akan review BRMS terlebih dahulu ya. Jadi Smart People untuk BRMS sendiri ini perlu di reminder ya. Ini double topnya sudah konfirmasi ya, double top. Ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama target dari pattern, yang kedua target klasik dan klasik support dan resisten dari BRMS. Saya coba target dari pattern terlebih dahulu. Jadi double top, ini ada top pertama, ini ada top kedua. Targetnya adalah sebentar, ini neckline-nya di 430, jadi panjang dari atas ke bawah. Ini sih lebih ke arah midterm ya untuk BRMS ya. Bila market kurang lebih beberapa pekan ke depan juga kurang kondusif ya smart people. Ini target paling bawahnya di 374 target pattern. Tapi bagaimana dengan target support dan resisten? Ini target terdekatnya atau support terdekatnya di area 412 smart people. Ini kita pakai sebentar, seperti ada yang tercoret ya. Kita stop share terlebih dahulu. Mohon diperhatikan ya untuk smart people, kadang layar cukup sensitif ini. Takutnya kalau kecoret-coret bisa agak sedikit mengganggu smart people yang lain. Dan oke baik sudah terlihat ya di layar. Jadi smart people bagi yang ingin membeli saham BRMS bisa diperhatikan di level pertamanya dulu di supportnya pertama ya di area 412 dengan target profit pertamanya di area 438 ya. Level stop lossnya di area kurang lebih sebentar 382. Target profit keduanya ini pakai resisten pada tanggal 18 Juni 2025 di area 464 untuk BRMS dengan catatan nih Svanpa. Di level 412 ada indikasi kenaikan dari saham BRMS gitu. Next ya kita ke MAPA.
Mapa bagaimana, Mapa? Nah, Mapa ini kemarin mengalami koreksi ya sebesar 1,52%. Ini untuk level supportnya berada di area 635. Jadi saya menilai masih ada potensi koreksi walaupun cukup terbatas ya untuk target profit pertamanya di area 670 dan target profit keduanya di area 700 dengan potensial upside sekitar 10,24%. Entry buy-nya di buy on support di 635 untuk saham MAPA. Next-nya Pak Kevin ya. Pagi Pak Ilham, pagi Pak. Tolong DGIK, HUMI, dan MNCN. DGIK kita lihat terlebih dahulu. Nah, BGIK ini kemarin ditutup terkoreksi. Sebenarnya ini masih berada di area resistennya ya, Pak. Untuk next-nya DGIK, ini entry yang cukup optimalnya di area 90 ya. Target profit pertamanya di area 97, level stop loss-nya di area 83, dan target profit keduanya di area 102 ya untuk DGIK. Sebentar, ini ada yang kecoret lagi ya semua people. Next-nya selain DGIK kita ke HUMI. Saham HUMI. Nah, untuk HUMI, kalau misalnya dilihat di sini, ini karakter sahamnya nih naik, sideways, turun, 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 naik, sideways, turun, 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 naik, sideways, sideways, naik. Nah, next-nya, ini proyeksinya akan sideways ya atau cenderung flat terlebih dahulu. Next entry point-nya ada di level kurang lebih 61 ya. Target profit pertamanya di 65. Level stop loss-nya di area 57 ya, sama seperti MA60-nya dan target profit keduanya kurang lebih di area 68. Nah, kalau misalnya melihat karakter saham seperti ini biasanya pattern ya. Kalau misalnya salah satu teori Dow Jones itu history repeat itself. Kalau lihat naik, turun, 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 naik, turun, 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 naik sideways. Ini ada potensial sideways terlebih dahulu, smart people. Untuk saham bumi, disclaimer mode on. Next-nya kita ke MNCN. MNCN ini cukup menarik. Kenapa? Karena secara tren ini ada potensial upside. Ini ada low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Ini potensial ke higher high ya. Bagi smart people yang ingin membeli saham MNCN, ini buy on support aja ya. Dengan target profit pertamanya di 284, level stop loss di 248. Target profit keduanya kurang lebih di area 306. Ada yang pertanyaan seperti apakah pattern ini cup and handle ini cupnya ini handle-nya bisa sih cuman tidak sempurna. Tapi kalau misalnya kita target profit by pattern ya sebentar by pattern kurang lebih ya target profitnya sampai 298 ya resisten pada area 20 Januari 2025 di 298. Tapi kita fokus ke target profit yang terdekat dulu di area 284 ya Smart People untuk MNCN. Nextnya Pak Endik ya BBTN kita ke BBTN. Nah, BBTN ini juga cukup menarik. Kenapa? Karena masih berada di area supportnya dan kemarin ditutup sekitar 1,83%. Nah, bagi smart people yang memiliki tujuan ya trading untuk saham BBTN ini level target profit pertamanya di 1170 ya. Target profit keduanya di area 12 dengan potensi upside sekitar 14,68%. Jangan lupa level stop loss-nya di 10 10 angka cantik deh untuk saham BBTN. Entry buy-nya di area 1090. Jadi apakah bisa beli saham BBTN sekarang? Bisa jawabannya selama berada di atas area 1090 ya. Tapi level stop loss-nya levelnya tidak di 1010 tapi ya tidak di 1010 tapi agak dinaikkan kurang lebih di 1040. Seperti itu smart people. Next-nya selain BBTN bagi Mas Ilham tolong review Adaro, TPIA, Indi, PNLF, ADRO. Nah, ADRO juga cukup menarik ya smart people untuk
Entry buy-nya di 18.55, level yang cukup menarik. Ini kemarin juga saya lihat lagi sedang lihat-lihat saham ADNO. Target profit pertamanya di area 19.65, kemudian level stop loss-nya kurang lebih di 17.45. Target profit keduanya kita manfaatkan resisten sebelumnya di area 2050 dengan potensi upside sekitar 10,5%, ya. Entry buy-nya ADNO di 18.55 yang cukup optimal. Next-nya selain ADRO, TPIA, sebentar. TPIA ini masih ada potensi koreksi ya, Pak ya. Ini ke area supportnya di 8875. Bila ada indikasi kenaikan, bisa dipertimbangkan untuk ditradingkan dengan target profit pertama di 9475, ya, level stop loss-nya di 8275, ya, target profit keduanya di area 9975. Jadi triple 75 ya untuk saham TPIA ini cukup menarik ya kalau misalnya kita lihat dari price-nya. Selain TPIA, kita ke Indi. Oke, Indi. Baik, untuk Indi ini balik lagi ya, hampir terkena level stop loss, tapi ini balik lagi. Nah, ini yang entry atau trading plan yang digambar ini adalah trading plan untuk moderate ya bagi small people yang ingin membeli saham Indi saat ini juga ya. Target profit pertamanya di 14.35 dengan potensial upside sekitar 6,3% dan target profit kedua di 15,25 dengan potensial upside sekitar hampir 13%. Nah, bagi smart people yang memiliki profil risiko konservatif ya, ini bisa beli di area di 13,15 ya. Kurang lebih level target profit pertamanya di area 1.400, potensial upside-nya di 6,46% dan target profit keduanya bisa disamain ya di area 15,25 dengan target profit yang lebih tinggi ya, potensialnya di hampir 16% untuk Indi. Next-nya PNLF. Ini PNLF juga kemarin saya intip-intip ya. Karena di PNLF sendiri juga ada warrannya. Disclaimer modelan ya for people. Maka dari itu sudah ada trading plan-nya. Ini sedikit bocoran dari Smart People. Jadi si PNLF ini kan secara tren masih cenderung sideways ya. Dan kalau misalnya kita lihat stokastik ya, yang mana ini merupakan indikator momentum sudah membentuk golden cross. Ini bisa dipertimbangkan untuk entry di area 256 hingga 258 untuk saham PNLF. Target profit pertamanya di 272 dengan potensi upside sekitar 5,43%. Level stop loss-nya di 240 dan target profit keduanya di area 290. Kalau warnanya PNLF, DR, sharingnya bisa dieksplor sendiri di website warannindonesia.co.id atau di aplikasi RHB Trade Smart ID. Ngomong-ngomong soal aplikasi RHB Trade Smart ID, nampaknya market dikit lagi akan buka nih, Smart People. Sebagai kesimpulan, IHSG selama berada di atas area supportnya masih ada cenderung potensi upside ya untuk ke resisten berikutnya. Dan stok pick hari ini ada saham Esis, Unik, dan BBCA. Terima kasih atas semua pertanyaannya dari Smart People semua. Ya, kami ingin juga mengingatkan, sekarang Smart People bisa mulai investasi di LHB Smart ID dengan transaksi beli sebesar 0% alias gratis tis khusus untuk akun baru. Nah, bagi smart people yang sudah memiliki akun LHB Sekuritas Indonesia, bisa menikmati juga promo margin spesial sebesar 8,88%. Selain itu, Morning Stock Pick atau MSP diadakan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Ya, tadi saya sempat mention mengenai waran ya. Selain saham, Smart People juga bisa trading waran terstruktur. Ada call dan juga put ya Smart People, apalagi sudah bukan IDX 30 lagi, sudah ekspansi ya menuju ke IDX 80 ya Smart People. Dan Smart People bisa menikmati fitur Arrow yang ada di aplikasi RHB Smart ID untuk membantu mempermudah dalam membuat trading plan. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya. Semoga informasi yang kami sajikan bisa bermanfaat dan dapat menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas Indonesia. RHB Smart ID, easy, quick, smart.